Indonesia merupakan negeri yang tidak saja indah, tetapi juga mempunyai sumber alam yang luar biasa melimpah dan bermanfaat bagi kehidupan manusia di seluruh dunia. Walaupun kebanyakan orang awam menganggap bahwa Indonesia hanya terkenal dengan sektor wisatanya, tetapi Indonesia lebih dari itu. Hampir semua elemen alam yang dibutuhkan untuk menunjang peradaban dunia ada di Indonesia. Bahkan untuk masa awal peradaban, yang itu berarti dengan umur yang sangat tua. Dan rempah adalah salah satu bagian penting bagi peradaban dunia yang dimiliki oleh Indonesia. Banyak jejak rempah Indonesia yang ditemukan dalam berbagai temuan sejarah dunia. Keberadaan rempah di Indonesia dari dulu hingga sekarang sangat berlimpah dan sudah memegang peranan penting bagi masyarakat Indonesia, baik dalam kehidupan tradisional maupun modern, masa lalu, sekarang, dan masa yang akan datang. Rempah sudah menembus batas waktu. Jadi jalur rempah itu secara umum sebetulnya adalah suatu jaringan hubungan antara peradaban-peradaban, dan itu tidak hanya yang tinggal di pantai tetapi juga jauh di pedalaman, karena rempah ini dihasilkan di daerah-daerah pedalaman sebetulnya ya, kemudian dibawa ke pantai, diperdagangkan di pantai, kemudian yang dari pantai yang barang-barang impor dibawa lagi masuk ke dalam melalui satu jaringan yang sangat rumit sebetulnya. Ada banyak narasi tentang rempah. Banyak orang hanya membatasi rempah pada definisi lada, pala, cengkeh, dan vanili saja. Atau dalam bahasa Inggrisnya diartikan sebagai spices atau sesuatu yang berasa pedas atau panas. Padahal pada kenyataannya rempah lebih dari itu. Banyak macam tanaman masuk ke dalam kategori rempah ini, seperti jahe, kunyit, kencur, dan masih banyak yang lainnya. Yang kemudian, semuanya itu masuk ke dalam peradaban manusia dari masa ke masa. Rempah dianggap sebagai harta karun yang tidak ternilai oleh para bangsa asing karena manfaatnya yang luar biasa. Sesungguhnya rempah itu tidak hanya dipakai masa lalu, tapi masih kita gunakan saat sekarang. Sehingga apapun kaitan dengan pengobatan tradisional, kaitan dengan kecantikan, kaitan dengan makanan, kuliner, bisa kita pergunakan untuk peningkatan ekonomi masa sekarang. Itulah sebabnya salah satu kenapa kita angkat jalur rempah ini menjadi program strategis. Ujungnya nanti juga akan kita ajukan sebagai warisan dunia ke UNESCO. Melihat peranan rempah yang begitu penting bagi dunia dan perjalanannya yang menghasilkan berbagai narasi sejarah dunia, maka pemerintah dalam hal ini Ditjen Kebudayaan melalui program Jalur Rempah melakukan penelusuran jejak rempah di Indonesia. Wilayah Kesultanan Banten muncul sebagai salah satu daerah pelabuhan untuk perdagangan Eropa pada abad ke-17. Persaingan dagang antara Kongsi Dagang Belanda atau Persatuan Perusahaan Hindia Timur yang lebih lazim dikenal dengan nama VOC atau Verenigde Oost-Indische Compagnie dengan EIC atau East India Company dari Inggris terjadi.
Pihak Kesultanan Banten yang waktu itu dipimpin oleh Sultan Abdul Mafakir Mahmud Abdul Qadir memainkan politik dagangnya dengan memberikan hak yang sama kepada kedua kongsi dagang tersebut. VOC diizinkan mendirikan pos dagang di wilayah Kesultanan Banten, tepatnya di Jayakarta, pada sisi timur Sungai Ciliwung. Sementara EIC di sebelah barat. Pos ini mulai dibangun pada tahun 1603 dan selesai pada tahun 1611. Dan ini merupakan kantor perwakilan VOC pertama yang menyatukan pedagang Belanda di Nusantara. Jakarta, yang pada masa lalu dinamakan Jayakarta, kemudian diubah menjadi Batavia. Walaupun berumur relatif muda, turut menjadi saksi hadirnya perdagangan rempah dengan bangsa asing di Nusantara. Ada beberapa peninggalan yang dapat dienderai sebagai saksi rempah pada masa lalu. Di antaranya adalah struktur bangunan yang menandakan hadirnya bangsa asing di bumi Nusantara. Batavia, yang sebelumnya bernama Jayakarta, dikuasai oleh VOC dengan Gubernur Jenderal keempatnya Jan Pieter Soenkoen, merupakan teritorial Kesultanan Banten, di mana Inggris merupakan sekutu Banten dalam konflik perebutan Jayakarta. Jan Pieter Soenkoen memandang Jayakarta strategis untuk dijadikan pusat kendali dagang VOC karena letaknya yang dekat dengan Selat Malaka dan Selat Sunda. Sekaligus bisa langsung terhubung dengan pelabuhan besar seperti Banten, Cirebon, serta sejumlah bandar dagang di Sumatera dan kawasan Malaka. Cirebon atau Cirebon untuk penyebutan masa lalunya juga merupakan salah satu kota pelabuhan yang mempunyai peranan dalam perdagangan komoditi hasil alam pada masa lalu. Laut Cirebon dari masa lalu sampai sekarang telah mengalami sedimentasi, sehingga bibir pantai di masa sekarang maju ke arah lautan sekitar 1-2 km dibandingkan perairan di masa lalu. Dulu pantai utara kota Cirebon ini persis di depan kelenteng itu laut. Hanya terjadi tanah timbul sehingga laut itu bergeser ke tengah. Jadi terjadi reklamasi secara alami gitu. Kuil yang terletak di Jalan Talang ini didirikan sekitar abad 15 sebagai wadah serikat dagang para pedagang Tionghoa yang kemudian berkembang menjadi tempat berkumpul dan ibadah.
Perdagangan komoditas alam dengan bangsa asing diawasi secara langsung oleh pihak keraton. Beberapa bukti tentang terjadinya interaksi, baik yang bersifat perdagangan termasuk rempah, maupun politik dengan pihak Belanda, Portugis, Cina, atau yang lainnya, tersimpan dalam museum yang terletak dalam lingkungan Keraton Kasepuhan. Seperti kebanyakan keturunan ningrat lainnya, bagi kaum ningrat Keraton Kasepuhan, rempah juga digunakan sebagai bahan ramuan untuk kecantikan dan pengobatan. Cirebon, dengan mayoritas penduduk yang beragama Islam, pada masa lalu banyak melakukan ekspansi ke pelbagai daerah dengan alasan politik dan perdagangan yang di dalamnya termasuk rempah. Di masa sekarang, tinggalan-tinggalan ini dijadikan sebagai tujuan wisata. Selain Serang, Jakarta, dan Cirebon, Provinsi Jawa Tengah juga menjadi bagian dari penelusuran jejak dan jalur rempah Direktorat Pelindungan Dijen Kebudayaan. Kehadiran masyarakat Tionghoa dalam narasi perdagangan di Nusantara tidak bisa terelakkan. Hampir di seluruh daerah di Nusantara ada cerita tentang orang Tionghoa yang berdagang. Demikian pula di masa lalu. Diterimanya orang-orang Tionghoa ke dalam bangsa manapun di dunia adalah berkat keterampilan mereka mengadopsi budaya setempat dan mengkolaborasikannya dengan budaya mereka. Seperti yang terjadi di Lasem dan Semarang, sebagai daerah tujuan eksplorasi jejak dan jalur rempah di Jawa Tengah. Lasem, yang di masa sekarang dikenal dengan batik yang mempunyai corak budaya Tionghoanya, menjadi saksi bagaimana orang Tionghoa beradaptasi dengan budaya lokal. Keunikan corak itulah yang membawa kota Lasem menjadi tujuan wisata dan perdagangan batik Tionghoa di masa sekarang. Jejak rempah sendiri dapat ditemukan pada pewarna alami yang digunakan para pembatik untuk menciptakan karyanya, seperti pada kunyit, jahe, dan kemelaka.
Adaptasi dengan kebudayaan lokal oleh orang Tionghoa juga dilakukan di wilayah pecinan Semarang atau Samarang pada penyebutan masa lalunya. Adaptasi budaya pecinan yang berhubungan dengan rempah dapat dijumpai pada bidang pengobatannya. Pada masa lalu, dunia pengobatan Cina banyak menggunakan hewan-hewan untuk bahan obatnya. Tetapi di masa kini, karena pertimbangan perlindungan terhadap kelangkaan, pengobatan Cina di Nusantara lebih diarahkan pada penggunaan herbal atau rempah yang memang banyak terdapat di Indonesia. Nanti dibuka jadian satu masa. Hah? Nanti dibuka jadian satu masa. Itu kalian. Kelenteng Taikaksi adalah saksi bagaimana budaya-budaya itu berkolaborasi. Dari zaman dulu juga perdagangan-perdagangan ini banyak dilakukan di wilayah Semarang, termasuk juga rempah-rempah. Mungkin kalau kita lihat jalan-jalan yang ada di Semarang juga nama-nama bahan-bahan yang dijual di situ. Dan mungkin banyak-banyak tempat lain yang memiliki sejarah berasal dari tempat perdagangan benda-benda atau barang-barang hasil bumi seperti itu. Rempah pun melebur pada material yang digunakan untuk upacara atau ritual keagamaan orang Tionghoa, seperti wewangian cendana dan dupa. Di luar pecinan, ada pula Kampung Arab Kauman dan kawasan Kota Lama Semarang yang juga turut menjadi bagian sejarah rempah Nusantara. Ada dua, yang satu sudah ada gunung mati orangnya masih Tintan. Ada beberapa gudang dan kantor VOC yang bertempat di kawasan Kota Lama. Narasi tentang rempah sebetulnya tidak berhenti pada bukti-bukti yang berupa struktur ataupun bangunan saja. Tapi rempah berbicara tentang banyak hal. Dengan manfaat yang juga sangat luar biasa. Karenanya tidak salah apabila rempah diartikan oleh bangsa asing sebagai harta karun yang dimiliki oleh bumi Nusantara. Narasi tentang rempah hidup dalam setiap generasi dan peradaban dunia. Bisa dengan cara yang sama atau dengan cara yang berbeda. Di bumi Nusantara ini misalnya, narasi rempah sudah muncul pada budaya pengobatan kunonya yang sekarang kita kenal dengan nama jamu.
Taruhan ya. Banyak filosofi dan narasi inti yang tersimpan dalam setiap proses rempah ini. Mulai dari petani rempah yang justru jauh beradaannya dari tinggalan-tinggalan struktur atau bangunan, atau di masa sekarang adalah pusat perdagangannya. Dikasih nyamuk. Tani bakon ya. Seperti para ibu-ibu rumah tangga yang tergabung dalam kelompok wanita tani Dusun Pringtali Kulon Progo ini, mereka menyediakan kebutuhan rempah untuk pembuatan obat-obat herbal di kota Yogyakarta yang jaraknya puluhan kilometer dari tempat mereka tinggal. Filosofi atau narasi rempah ini juga hadir di dalam alat-alat tradisional pengolahannya, seperti batu pipisan dan alulumpan. Jamu apa tayu? Mereka yang memegang teguh adat kepercayaan, percaya jika alat-alat itu rusak atau terbelah saat digunakan, maka kesialan akan melanda. Karenanya, alat-alat itu selalu mereka jaga dan pelihara sebaik-baiknya. Selain itu, rasa dan khasiat akan berbeda jika jamu tidak diolah secara tradisional. Campuran niki, racik-racik, ngeten niki. Walaupun kata-kata jamu selalu diidentikan orang dengan pengolahan rempah tradisional, tetapi seiring dengan berjalannya waktu, cara pengolahan rempah berkembang melampaui apa yang bisa dipikirkan orang pada masa lalu. Jamu sekarang dikemas dan diproses dengan teknologi yang tinggi dan tentu saja quality control yang ketat bagian per bagiannya. Rempah disulap dan diekstrak sehingga dapat dengan mudah dinikmati dan dibeli di gerai-gerai modern. Bahkan, beberapa di antaranya sudah memikirkan rempah ini dikemas sebagai gaya hidup. Kafe-kafe jamu mulai hadir dalam masyarakat masa kini. Pengobatan-pengobatan modern di seluruh dunia, baik yang bersifat reguler maupun gaya hidup, mulai menggunakan unsur rempah dalam pengolahannya. Selain bidang pengobatan, rempah juga ada dalam narasi kuliner Nusantara, baik pada masa lalu, sekarang, dan mungkin juga masa yang akan datang. Rempah masuk ke dalam masakan tradisional dan Nusantara maupun pendatang, seperti masakan-masakan Cina yang sudah beradaptasi dengan cita rasa Nusantara.
Puasa seperti ini terjadi dan terjadi di banyak sisi kehidupan anak manusia. Narasi rempah ini akan terus berkembang bersama waktu.